Tapi Allah, Masya Allah, saat menghadirkan ujian kepada hambanya, Allah itu senantiasa bekali kunci jawabannya. Di mana? Kita ini sejatinya hidup di dunia ini adalah sebuah ujian. Maka bayangin teman-teman, sahabat-sahabat Villa, jika kita itu sedang ujian di sekolah, ya Masya Allah, sedang ujian, kira-kira mungkin nggak gurunya itu atau pengawasnya itu memberikan bocoran jawabannya kepada kita? Tentunya tidak mungkin. Ya, kita harus mengerjakan sendiri, ya, dan masih ada kemungkinan di situ, ya, antara lulus tidak lulus, ya, dapat nilai bagus atau juga harus remedi dan lain sebagainya. Tapi Allah, Masya Allah, saat menghadirkan ujian kepada hambanya, Allah itu senantiasa bekali kunci jawabannya. Di mana? Di Al-Quran. Maka jika saat ini kok hidup kita belum lapang dan belum tahu harus dimulai dari mana, ayo kita buka lagi kunci jawabannya. Ya sudah Allah siapkan solusinya. Di mana? Di Al-Quran. Maka pastikan untuk masuk di zona marhamah ini, untuk mengecas energi berlian ini, sahabat-sahabat Villa, ayo senantiasa kita cintai Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya? Mungkin ada sahabat-sahabat Villa yang sudah pernah ikut ya kelas kita offline yang bersama dengan saya ataupun dengan para CTMR yang lainnya untuk apa? Garbu ta'ala gitu ya. Namun pada sesi ini kita akan kupas sedikit lebih ringkas saja tentang bagaimana kita benar-benar bisa menghadirkan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai penyelamat kita untuk menuju tujuan akhir. Karena kita tahu sahabat-sahabat Villa, hidup ini adalah ya perjalanan spiritual. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah sebuah energi dari Allah. Dan yang pastinya kita nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga kalau ada sahabat kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah, kita senantiasa didawamkan, lazimkan kalimat ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka sejatinya tujuan akhir hidup kita ini, ya, tujuan akhir kita itu bukanlah bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dunia, bagaimana kita bisa mencapai jabatan, bagaimana kita bisa mencapai ya freedom finansial, bukan bagaimana menjadi keluarga yang Masya Allah luar biasa ataupun disegani secara sosial dan lain sebagainya. Bukan. Tapi tujuan akhir kita secara hakiki adalah kita akan kembali kepada Allah. Nah, bagaimana agar kita itu bisa selamat dan mudik? Ya, kembali kepada Allah, kembali ke kampung halaman terbaik kita, karena sesungguhnya kita ini bukan makhluk bumi, tapi kita ini adalah makhluk surga. Nah, bagaimana caranya? Allah senantiasa hadirkan GPS-nya, Allah senantiasa hadirkan tools untuk kita bisa selamat ke sana, ke arah sana. Dengan cara apa? Dengan kita mencintai Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini pun akan memberikan syafaat kepada kita, akan menyelamatkan kita pula saat kita benar-benar mencintainya. Maka untuk mencintai Al-Quran ini, sahabat-sahabat Villa, secara ringkas ya kita ambilkan dari ya makolahnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Setiap hari, mari sahabat-sahabat Villa, pilihlah satu ayat untuk kita praktekkan, untuk kita terapkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, ya Masya Allah, agar kita selamat menuju tujuan akhir kita, yakni bisa berjumpa dengan Rob kita. Ya, kenapa? Karena nikmat yang sesungguhnya bagi para penduduk surga itu adalah bukan menikmati kehidupan surganya, tapi dalam hadis disampaikan nikmat ya seorang hamba di surga adalah diizinkan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Robnya, untuk berjumpa dengan kekasihnya. Ya, Masya Allah. Karena hidup ini sejatinya adalah ya antara kita dengan Rob kita, antara kita ya Masya Allah, antara Rob dengan kekasihnya. Nah, nanti akan kita kupas lebih dalam setelah ini. Namun pastikan ya setiap hari pilihlah satu ayat untuk kita praktekkan, untuk kita terapkan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama adalah ya sebagaimana makalahnya Ibnu Qayyim ya rahimahullah, ada 5 langkah. Yang pertama, ketika kita membaca atau mendengar sebuah ayat ya, maka kita lakukan self talk pada diri. Kita berbicara kepada diri kita, katakan dalam diri kita bahwa kita harus imani ini adalah firman Allah. Ini adalah kalimat-kalimat dari Allah. Ya, kemudian kalau kita sudah mengimaninya, maka pikirkan bahwa dalam diri kita bahwa kata-kata ini ya tidak ada yang kebetulan. Kata-kata ini, kalimat ini, firman Allah ini, ayat-ayat ini memang ditujukan untuk kita. Tidak ada yang kebetulan, tapi ini ditujukan untuk kita. Nah, berikutnya yang kedua, setelah kita benar-benar mengimani ayat-ayat ini, kita yakin dan kita tunjukkan memang ini ayat ini untuk kita, maka silahkan ya
Apa yang kita baca ataupun yang kita dengar tadi, ambillah. Ayat ini ambillah dan terapkan pada diri kita sendiri. Dan benar-benar kita sadar bahwa segala sesuatu itu ya tidak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh saja itu sudah ditentukan oleh Allah. Apalagi kita mendengar, kita membaca ayat itu. Ya. Maka ini adalah bagian dari ya qadar Allah, bagian dari kehendak Allah, bagian dari takdir Allah. Allah hadirkan ayat ini kepada kita. Maka apapun yang kita baca dalam Al-Quran ini, kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya sebagai penuntun langkah kita. Nah, yang keempat, sahabat-sahabat fillah, ya, saat kita membaca sebuah ayat ini, ya, fokuskan mata, telinga, pikiran, dan hati kita. Yang terpenting adalah di hati kita, ya, untuk benar-benar ya fokus di ayat ini. Ya. Kita lepaskan pikiran-pikiran kita yang lain. Nah, yang kelima adalah yang terakhir adalah bersyukurlah. Ya. Kepada Allah mesti Allah hadirkan petunjuknya, hadirkan hudanya, hadirkan rahmatnya melalui ayat-ayat ini. Masya Allah. Maka hidup kita kian lapang, kian tenang, dan kita kian bisa merilis, memaafkan, dan mengikhlaskan segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Sehingga kita bukan lagi, fisik kita hidup di zaman sekarang, tapi jiwa kita masih hidup di masa lalu. Kita belum bisa ya, melepaskan ya, kenangan-kenangan, memori-memori tidak baik sebelumnya. Maka agar kita bisa ya, hidup secara jiwa dan fisik kita bersama-sama hadir di masa kini dan bisa menyambut masa depan dengan tenang, dengan mutmainnah, maka paling tidak lakukan langkah ini terlebih dahulu. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah energi berlian, energi positif. Maka cas diri kita, dekatkan terus dengan vibrasi energi positif ini, energi positif dari Al-Quran ini. Jika HP saja setiap hari ya, harus kita cas agar bisa terus digunakan. Karena HP masih butuh dengan listrik, butuh untuk dicas, maka sama dengan hati kita. Ya, karena Allah hadirkan hati kita ini bisa condong kepada zona takwa ataupun ya zona nafsu, ya zona ya masya Allah zona yang namanya zona marhamah ataupun di zona fujur, ya zona takwa ataupun di zona fujur. Maka agar kita senantiasa terjaga di zona takwa, di zona mutmainnah, maka harus senantiasa kita cas dengan Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.